Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi pendidikan agama Islam luar sekolah, yaitu tentang tujuan dan fungsi pendidikan Islam luar sekolah. Yang pertama yaitu ada tujuan pendidikan Islam luar sekolah. 1. Melayani masyarakat belajar agar dapat tumbuh dan berkembang sedini mungkin dan sepanjang hayat guna meningkatkan martabat dan mutu kehidupannya. Kedua, membina masyarakat belajar agar memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap mental yang diperlukan untuk mengembangkan diri, bekerja, mencari nafkah, atau melanjutkan ke jenjang pendidikan yang tinggi. Ketiga yaitu memenuhi kebutuhan belajar yang tidak dapat dipenuhi dalam jalur pendidikan sekolah. Yang ketiga ini bisa diartikan sebagai kebutuhan belajar dalam artian yaitu mengikuti kursus atau sebagainya. Terus ada fungsi pendidikan Islam luar sekolah. Pendidikan Islam luar sekolah memiliki fungsi dalam berbagai kaitan dengan kegiatan pendidikan sekolah, dengan dunia kerja dan kehidupan. Kaitannya dengan pendidikan sekolah, fungsi PLS adalah sebagai substitusi, komplemen, dan suplemen. Kaitannya dengan dunia kerja, PLS mempunyai fungsi sebagai kegiatan yang menjembatani seorang masuk ke dunia kerja. Sedangkan kaitannya dengan kehidupan, PLS berfungsi sebagai upaya untuk bertahan hidup dan mengembangkan kehidupan seseorang. Fungsi PLS sebagai substitusi pendidikan sekolah. Substitusi atau pengganti mengandung arti bahwa PLS sepenuhnya menggantikan pendidikan sekolah, baik peserta didik yang karena berbagai alasan tidak bisa menempuh pendidikan sekolah, materi pelajaran yang diberikan adalah sama dengan yang diberikan di pendidikan persekolahan. Contoh pendidikan kesetaraan yaitu paket A setara SD untuk anak usia 7-17 tahun, paket B setara SLTP bagi anak usia 13-15 tahun, dan paket C setara SLTA bagi remaja usia LSTA. Setelah peserta didik menamatkan studinya dan lulus ujian akhir, mereka memperoleh ijazah yang setara SD, SLTP, dan SLTPA. Fungsi PLS sebagai komplemen pendidikan sekolah. Pendidikan luar sekolah sebagai komplemen adalah pendidikan yang materialnya melengkapi apa yang dibangun di sekolah. Ada beberapa alasan sehingga materi pendidikan persekolahan harus dilengkapi pada PLS. Yang pertama, karena tidak semua hal yang dibutuhkan peserta didik dalam menempuh perkembangan fisik dan psikisnya dapat dituangkan dalam kurikulum sekolah. Dengan demikian, jalur PLS merupakan wahana paling tepat untuk mengisi kebutuhan mereka. Kedua, memang ada kegiatan-kegiatan atau pengalaman belajar tertentu yang tidak bisa diajarkan di sekolah. Misalnya olahraga, prestasi, belajar bahasa asing di SD, dan sebagainya. Untuk pemenuhan kebutuhan belajar macam itu, PLS merupakan saluran yang tepat untuk bentuk-bentuk PLS yang berfungsi sebagai komplemen pendidikan sekolah. Dapat berupa kegiatan yang dilakukan di sekolah, seperti kegiatan ekstrakurikuler, pramuka, latihan drama, seni suara, PMR, atau kegiatan yang dilakukan di luar sekolah. Kegiatan terakhir ini dilakukan oleh lembaga-lembaga PLS yang diselenggarakan masyarakat dalam bentuk kursus, kelompok belajar, dan sebagainya. Fungsi PLS sebagai suplemen pendidikan sekolah. Pendidikan luar sekolah sebagai suplemen berarti kegiatan pendidikan yang materinya memberikan tambahan terhadap materi yang dipelajari di sekolah. Sasaran populasi PLS sebagai suplemen adalah anak-anak, remaja, pemuda, dan orang dewasa yang telah menyelesaikan jenjang pendidikan sekolah tertentu, SD sampai PET.
Sedangkan tujuan dan fungsi pendidikan Islam luar sekolah yaitu untuk memberikan layanan pendidikan kepada semua warga masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan, supaya memiliki kemampuan untuk mengembangkan potensi diri dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan vokasional serta mengembangkan sikap dan kepribadian profesional, sehingga pendidikan luar sekolah dapat pula berfungsi sebagai pengganti, penambah, pendukung pendidikan seumur hidup, sehingga di masa mendatang program pendidikan Islam luar sekolah dapat menjadi pendidikan alternatif yang dapat memenuhi standar nasional maupun internasional. Fungsi pendidikan luar sekolah. Pendidikan luar sekolah memiliki fungsi dalam kaitan dengan kegiatan pendidikan sekolah, kaitan dengan dunia kerja dan kehidupan. Dalam kaitan dengan pendidikan sekolah, fungsi pendidikan luar sekolah adalah sebagai substitusi, komplemen, dan suplemen kaitannya dengan dunia kerja. Pendidikan luar sekolah mempunyai fungsi sebagai kegiatan yang menjembatani seseorang masuk ke dunia kerja. Sedangkan dalam kaitan dengan kehidupan, pendidikan luar sekolah berfungsi sebagai wahana untuk bertahan hidup dan mengembangkan kehidupan seseorang. Adapun jenis program pendidikan luar sekolah yaitu mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas Pasal 26 Ayat 4 tercantum bahwa satuan pendidikan nonformal terdiri atas lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, majelis taklim, serta satuan pendidikan yang sejenis. Kursus. Istilah kursus merupakan terjemahan dari course dalam bahasa Inggris yang secara harfiah berarti mata pelajaran atau rangkaian pelajaran. Dalam PP nomor 73 tahun 1991 dijelaskan bahwa kursus adalah satuan pendidikan luar sekolah yang terdiri atas sekumpulan warga masyarakat yang memberi pengetahuan, keterampilan, dan sikap mental tertentu bagi warga belajar. Terus yang kedua ada pelatihan. Pelatihan adalah kegiatan atau pekerjaan melatih untuk memperoleh kemahiran atau kecakapan. Pelatihan berkaitan dengan pekerjaan. Adanya program pelatihan yang terencana dengan baik dan sistematis merupakan cara utama untuk membiasakan atau memberikan kecakapan kepada individu agar dia terampil mengerjakan pekerjaannya. Menurut Artas Sasmita, pelatihan adalah kegiatan pendidikan yang dilaksanakan dengan sengaja, terorganisir, dan sistematis di luar sistem persekolahan untuk memberikan dan meningkatkan suatu pengetahuan dan keterampilan tertentu kepada kelompok tenaga kerja tertentu dalam waktu yang relatif singkat dengan mengutamakan praktek daripada teori, agar mereka memperoleh pengetahuan, sikap, dan keterampilan dalam memahami dan melaksanakan suatu pekerjaan tertentu dengan cara efisien dan efektif. Contoh, pelatihan kepemimpinan, pelatihan tutor, pelatihan metode pembelajaran, dan lain-lain. Cukup sekian dan terima kasih penjelasan materi kali ini. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.